Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Kita masuk ke materi pengendalian kecepatan motor induksi. Sebelumnya kita tinjau sedikit mengenai motor induksi. Motor induksi secara konstruksi itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu stator dan rotor. Berdasarkan jenis rotornya, motor induksi ada dua. Ya, artinya untuk statornya dianggap sama, ya, dan yang membedakan itu di rotornya. Yang pertama, rotor sangkar tupai. Yang kedua, rotor belit atau slip ring. Nah, kalau kita gambarkan secara rangkaian listrik, maka bentuk rangkaian motor induksi tiga pasa, ya, tiga pasa khusus untuk rotor sangkar itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi di bagian kiri itu ada stator, 3 buah kumparan stator yang terhubung bintang. Kemudian kumparan rotornya itu terhubung singkat. Ya, jadi ciri-ciri motor induksi rotor sangkar itu rotornya terhubung singkat. Kemudian yang di bawah, kumparan statornya itu terhubung delta. Ya, 3 buah kumparan stator terhubung delta dan rotornya sama. Ya, terhubung singkat. Kemudian berikutnya itu adalah motor induksi dengan jenis rotor belit atau slip ring. Nah, kenapa dikatakan slip ring? Karena di terminal keluaran belitan rotornya itu terdapat cincin geser. Nah, jadi masing-masing kumparan itu ada satu cincin. Dan keluaran cincin tersebut dihubungkan ke tahanan luar. Tahanan luar itu gunanya untuk mengatur arus yang masuk ke rotor, ya, besarnya arus yang masuk ke rotor, arus yang melalui rotor, ya, yang dilalui oleh rotor, kumparan rotor maksudnya. Nah, ini jadi itu bedanya. Sementara untuk sisi statornya, rotor belit itu juga bisa dihubungkan bintang maupun segitiga. Jadi dari gambar yang ada sekarang, statornya itu terhubung bintang, tapi dia bisa kita hubungkan segitiga bagian statornya. Sementara rotornya itu terhubung bintang. Nah, tadi itu sedikit mengenai review mengenai beda rotor sangkar dan rotor belit untuk motor induksi. Kemudian bagaimana kita mengendalikan motor induksi? Ya, ini sebenarnya bukan hanya rotor sangkar, ya, ini judulnya kita ganti nih. Motor induksi baik rotor sangkar maupun rotor belit. Nah, itu ada beberapa topologi atau hubungan antara power converter dengan motor yang akan kita kendalikan. Itu dari materi sebelumnya kita sudah masuk ke topologi, ya, beberapa macam topologi. Pada gambar A, B, C, D sampai G itu adalah hubungan topologi antara power converter dengan motor, baik pada sisi stator maupun sisi rotornya. Nah, mungkin kita review sedikit. Untuk gambar A itu adalah pengendali, ya, atau power converter AC ke AC. Ya, jadi artinya inputnya AC, outputnya juga AC. Nah, ini mengendalikan atau memvariabelkan nilai tegangan AC yang akan diinputkan ke motor. Dari gambar ini terlihat bahwa
output dari power converter diinputkan ke bagian stator motor. Kemudian yang B sama tapi ada umpan balik ya. Jadi output dari power converter diumpankan ke masukan stator, ke masukan motor, kemudian diumpan balikan ke power converter. Jadi ini close loop atau loop tertutup ya, pengendalian untuk loop tertutup. Nah, untuk gambar C ini pengendaliannya ini terbalik panahnya ya, panahnya harusnya masuk nih. Jadi ini pengendalian pada sisi rotor ya, sisi rotornya. Nah, jadi kalau dia output berarti sisi rotor. Nah, hal yang sama juga kita lihat pada gambar D. Nah, pada gambar D itu pengendalian pada sisi stator dan sisi rotor. Kemudian pada gambar E juga pengendalian pada sisi stator dan rotor. Bedanya pada gambar D rotornya itu dikendalikan dengan tegangan arus bolak-balik, sementara pada gambar E itu dikendalikan dengan arus searah. Untuk gambar F masih sama dengan statornya DC dan rotornya AC dan ada umpan balik. Kemudian untuk G itu pengendalian bertingkat. Jadi untuk rotornya itu tidak langsung dikonversikan dari AC ke AC, tapi diubah dulu ke DC, kemudian dari DC baru ke AC lagi dan diinputkan ke bagian rotor. Kemudian untuk statornya itu mendapat masukan AC ke DC, jadi masukannya DC. Selanjutnya, nah untuk pengontrol motor induksi itu cocoknya kita pakai topologi gambar A ya, jadi bukan apa, salah satu ya, jadi salah satu topologi, jenis topologi yang digunakan pada motor induksi itu adalah pada gambar A. Nah, ini yang kita lihat gambar A itu seperti ini topologinya. Jadi pengendalian itu pada sisi stator atau pada sisi 3 pasanya. Nah, ini kita lihat analoginya. Nah, maka motor yang kita lingkari berwarna merah itu kalau untuk rotor sangkar maka gambarnya berubah menjadi yang di bawah, seperti yang di bawah. Kemudian power converternya seperti apa? Power converternya bisa seperti pada rangkaian yang di kanan, sebelah kanan. Jadi ini adalah pengendali tegangan ya, pengendali nilai tegangan. Ya, tegangan arus bolak-balik. Jadi kita menggunakan komponen elektronika daya berupa thyristor. Nah, kita lihat di samping dia bisa melewatkan AC positif dan AC negatif. Dan nilainya itu bisa berubah berdasarkan sudut penyalaan dari masing-masing thyristor. Nilai tegangannya. Nah, ini pada rangkaian di atas itu adalah pengendalian untuk starting dan running. Jadi ketika start menggunakan rangkaian konverter, kemudian ketika running
bisa di bypass langsung ke rangkaian ke sumber 3 pasanya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat di sini ya, untuk yang A posisi saklar di titik A berarti dia pada posisi starting, akhirnya terhubung ke power converter. Nah, ketika saklar pindah ke posisi B yang di bawah, maka kondisi motor itu dalam posisi ke posisi running ya, bukan starting lagi tapi sudah running. Selanjutnya kemudian pengontrolan menggunakan power converter juga bisa dibuat bertingkat seperti gambar berikut. Nah, ini bertingkat. Kalau gambar yang di atas itu AC dirubah ke AC, sementara gambar di bawah dia nggak langsung dirubah menjadi AC, tapi dikonversi dulu ke DC, kemudian dari DC baru dirubah lagi ke bentuk AC. Nah, kira-kira ini adalah bentuk rangkaian yang di atas ya, untuk rangkaian perubah dari AC DC, kemudian dari DC ke AC. Jadi kita lihat masukan dari AC-nya itu dirubah dulu ke DC menggunakan penyearah 3 pasang, menggunakan dioda ya. Jadi penyearah tidak terkendali, artinya nilai tegangannya tidak bisa kita kendalikan. Kemudian dari DC kita gunakan inverter 3 pasang dengan nilai tegangan yang bisa kita kendalikan. Dan tidak hanya nilai tegangan yang bisa kita kendalikan, tapi kita juga bisa mengendalikan frekuensinya, frekuensi dari AC yang dihasilkan ya. Nah, keluaran dari inverter ini fasa 1, fasa 2, dan fasa 3 itu kita inputkan ke stator motor induksi rotor sangkar seperti berikut. Dan juga hal yang sama bisa juga kita gunakan untuk masukkan pada motor induksi rotor sangkar yang di bawah. Kemudian sebelum kita mengontrol motor induksi, kita mungkin perlu tahu sedikit karakteristik dari motor induksi seperti apa. Nah, kita lihat ini adalah karakteristik torsi, fungsi kecepatan putar dari motor induksi. Jadi di sana di gambar terlihat titik O, X, Y, Z itu merupakan daerah stabil. Artinya apa? Artinya ketika terjadi perubahan torsi motor, ketika dia sudah melewati torsi maksimal, maka sedikit perubahan torsi tidak akan mempengaruhi kecepatan putar terlalu lebar, jadi tidak terlalu signifikan perubahannya. Nah, ketika torsi maksimal sudah tercapai, kenaikan kecepatan putar motor itu akan
tidak terlalu menyebabkan kecepatan putar dari motor itu turun. Ini tidak terlalu berpengaruh. Berbeda dengan daerah yang tidak stabil di sebelah kiri yang berwarna putih. Ya, sedikit penurunan torsi menyebabkan turunnya kecepatan putar yang terlalu jauh. Ya. Kemudian, nah ini adalah torsi fungsi kecepatan putar untuk tegangan masukan stator yang variabel, artinya yang berubah. Kita lihat di sini, semakin besar tegangannya, maka torsi yang dihasilkan itu semakin tinggi. Jadi untuk kecepatan putar yang sama, ketika kita menaikkan tegangannya, maka torsinya akan ikut naik, gitu ya. Berikutnya lagi, karakteristik torsi fungsi kecepatan putar untuk perubahan beban yang berbeda-beda ya. Jadi kita lihat itu kondisi bebannya. Untuk beban A ya, kita lihat itu di load A, beban A itu perubahan kecepatan putar tidak mempengaruhi torsi. Jadi artinya torsi kita pertahankan konstan. Jadi bebannya konstan. Kemudian untuk beban B itu torsinya berubah. Torsinya berubah atau bebannya tidak konstan. Nah, kita lihat berikutnya lagi, kemudian kurva perubahan tegangan masukan terhadap torsi fungsi slip. Untuk nilai torsi yang sama, kita lihat itu di titik X dan Y, itu nilai torsinya sama. Namun nilai tegangannya berbeda. Untuk tegangan 90% dari tegangan nominal, itu torsinya, itu slipnya, torsinya konstan ya. Torsinya konstan, yang berubah adalah slip dan tegangan. Jadi semakin besar tegangan, maka slipnya semakin kecil. Nah, kita lihat slip itu apa sih? Slip itu adalah perbandingan antara kecepatan medan stator, medan magnet stator ya. Jadi medan putar magnet stator yang ada di sisi stator itu nggak kelihatan karena dia medan magnet. Sementara NR itu adalah kecepatan di rotor. Nah, itu perbandingannya itu akan menghasilkan slip. Jadi NS kurang NR bagi NS itu menghasilkan slip. Nah, slip yang baik adalah slip yang mempunyai nilai yang kecil. Kenapa? Karena semakin kecil
nilai slipnya, maka NR-nya semakin besar. Kalau dari rumus terlihat ya, NR-nya besar maka slip kecil. Kalau NR-nya besar artinya kecepatan putarnya tinggi ya. Jadi kecepatan putarnya rotor yang tinggi itu adalah semakin tinggi tentunya semakin bagus ya kecepatan sebuah motor. Nah, maka slipnya akan kecil ya, slip yang baik itu adalah nilainya kecil. Sementara NS adalah dipengaruhi oleh frekuensi dan P itu sendiri adalah jumlah kutub ya, jumlah kutub stator pada motor. Nah, ini kita lihat hubungannya ya, penghubungan pada rumus ini. Pengaruh tegangan masukan terhadap kecepatan putar. Jadi selain dari kurva di sebelah kiri itu juga kita bisa lihat rumusnya. Kita lihat rumus bahwa ketika stator diberi tegangan masukan sebesar V, maka pada kumparan stator tersebut akan muncul flux ya, flux yang besarnya sama dengan V per 4,44 K kali torsi kali frekuensi. K itulah konstanta mesinnya. Nah, dari rumus kita lihat bahwa semakin besar V atau tegangan masukan maka fluxnya semakin besar, ikut naik ya. Kemudian flux sendiri kita lihat di rumus yang di bawah, flux akan menyebabkan naiknya medan magnet atau B di sini disebutkan dengan B, naiknya medan magnet atau kerapatan magnet ya, kerapatan garis gaya magnet. Semakin rapat semakin tinggi B-nya. Ini kita dari rumus terlihat B ini mempengaruhi gaya. Gaya itu yang memutar rotor. Nah, semakin besar B tentu gayanya semakin naik, semakin tinggi. Nah, gaya ini menyebabkan rotor berputar. Semakin tinggi, semakin besar gayanya, maka kecepatan putarnya semakin naik. Nah, makanya itulah hubungan antara tegangan masukan dengan kecepatan putar rotor. Kemudian kita lihat bagaimana frekuensi masukan motor dapat mempengaruhi kecepatan rotor atau kecepatan motor. Nah, ini kita lihat dari kurva. Ini kita lihat ya di kurvanya ini. Untuk frekuensi 5 Hz sama 50 Hz kecepatan maksimalnya berbeda ya. Nah, itu kita lihat. Torsinya sama. Maksudnya torsi maksimal ya. Torsi maksimalnya itu rata-rata sama, itu kita lihat untuk 25 Hz sampai 50 Hz. Kemudian ya mendekati sama ya untuk yang 25 sampai 50. Kita lihat di titik B itu sampai ke 50 Hz itu sama rotorsinya. Namun kecepatannya berbeda. Nah, jadi dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa perubahan frekuensi mempengaruhi perubahan kecepatan putar. Dari rumus juga bisa kita lihat itu. Kita lihat di rumus NS sama dengan 120 F per P. Nah, F itu adalah frekuensi. Nah,
Naiknya frekuensi menyebabkan naiknya NS. NS itu identik dengan NR. Nah, kalau NS-nya naik, maka NR-nya juga bisa ikut naik. Itu ya. Ya, demikian sekian mengenai pengendalian kecepatan putar motor induksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.